Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita senantiasa dapat hadir ke masjid untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat subuh. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini sudah bertepatan dengan tanggal 2 Zulqa'dah. Ya, jadi kalau Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Berarti ya Idul Adha ya kurang lebih tinggal 38 hari lagi. Insyaallah ya dalam waktu yang dekat kita bersama-sama menyiapkan ibadah terbaik kita. Ya salah satunya adalah ibadah yang dianjurkan oleh Nabi kita yaitu ibadah kurban. Mudah-mudahan kita bisa menyambut Idul Adha dengan bersama-sama melaksanakan ibadah kurban. Hadirin dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya melanjutkan kajian hadis kita. Pada hari ini saya akan menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, masalul jalisis salihi wassu'i, kata Nabi, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk, kata Nabi. Jadi kita ini ada teman yang baik ya yang sering bergaul dengan kita. Ada juga teman sahabat yang buruk menurut Nabi, yang bisa jadi kita sering berteman, sering berinteraksi, sering ngopi-ngopi ya, sering bareng dengan kita. Kata Nabi digambarkan ya, teman yang baik dan teman yang buruk itu, kata Nabi digambarkan kahamilil miski wa nafihil kiri. Jadi teman yang baik dan teman yang buruk itu digambarkan oleh Nabi seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang tukang pandai besi, nafikhil kiri. Jadi seseorang tukang pandai besi. Ini digambarkan oleh Nabi. Jadi ketika kita mempunyai teman yang baik dan teman yang buruk, itu mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita. Digambarkan oleh Nabi kalau kita punya teman yang baik itu seperti seseorang penjual minyak wangi. Digambarkan oleh Nabi kahamilil miski, seseorang yang teman yang baik itu digambarkan imma yuhdiyaka, kadang-kadang bisa jadi ada kalanya seorang penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepada kita. Jadi kalau kita berteman dengan seorang minyak wangi, bisa jadi kita akan mendapatkan hadiah. Wa imma antabta'a minhu, atau bisa jadi ya kita akan membeli darinya. Atau seminim-minimnya kata Nabi, wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Ya, atau bisa jadi kita seminim-minimnya kalau nggak dikasih hadiah, nggak beli, paling nggak dapat aromanya secara gratis. Jadi kalau kita berhubungan, punya teman,
seorang penjual minyak wangi, kita dekat-dekat, paling enggak kalau enggak dapat hadiah, ya enggak kita beli, kata Nabi antajida min hurihan tayyibah, bisa jadi paling enggak kita dapat aromanya secara gratis, ya dapat aroma wanginya minyak wangi secara gratis. Dan sebaliknya kata Nabi wa nafihul kiri imma ayyuhriqa thiyabaka, bisa jadi ya kalau kita berhubungan dengan orang tukang pandai besi itu seseorang yang membuat perkakas secara tradisional ya. Jadi zaman dulu kalau bikin parang, bikin golok, bikin pisau itu dengan besi yang dipanaskan ya sampai merah, besinya udah merah, dibakar, digetok-getok di tempat ya. Udah panas itu besi kan jadi lunak, bisa dibentuk apa saja perkakas, bisa jadi cangkul, bisa jadi golok, bisa jadi pisau. Ya, itu dibakar oleh api, digambarkan oleh Nabi wa nafihil kiri. Ya, seorang tukang pandai besi. Paling tidak kalau kita dekat-dekat tukang pandai besi karena berhubungan dengan api yang panas, paling enggak kita bisa kecipratan itu api yang bisa membakar baju kita, kata Nabi. Atau paling tidak wa imma antajida rihan khabithatan, ataupun setidak-tidaknya kalau enggak kebakar baju kita, paling enggak kalau dekat-dekat ya dapat rasa panasnya atau dapat asapnya atau dapat sesuatu bau yang tidak sedap. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita bergaulah dengan orang-orang yang soleh, bergaul dengan orang-orang baik. Alhamdulillah kita punya teman juga, saya namanya Pak Soleh. Ya. Jadi bergaul dengan Pak Soleh. Ya. Dianjurkan oleh Nabi bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi ada satu surat juga nih yang korelasinya dengan hadis ini. Ada surat dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Jadi Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jadi Allah firmankan, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Tuhannya, bil ghadati wal 'ashyi, baik menyerunya di waktu pagi, di waktu petang, yuriduna wajhah, orang yang menyeru ini semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Allah gambarkan wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah berpaling ya kedua matamu, turidu zinatul hayat dunya, berpaling hanya karena mengharapkan perhiasan dunia. Ayat ini kalau dilihat asbabun nuzulnya ini menarik. Jadi kalau saya dapatkan di Ibnu Katsir misalnya ya. Di Ibnu Katsir itu digambarkan asbab nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat ini, surah Al-Kahfi ayat 28 digambarkan. Jadi suatu ketika Nabi ini sedang duduk bersama sahabat. Yang duduk bersama Nabi saat itu ada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, ada juga beberapa sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud. Ya, beberapa sahabat ini sedang duduk bersama Rasulullah dalam satu majelis, satu tempat. Tiba-tiba datanglah rombongan para pejabat, para pembesar kaum Quraisy. Para pejabat pembesar Quraisy ini digambarkan dalam Ibnu Katsir mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya Rasulullah, jika engkau ingin kami mendengarkan dakwahmu, jika engkau ingin kami para pejabat pembesar Quraisy mendengar dakwah engkau, maka singkirkanlah nih orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang lemah ini, bukan dari para pejabat, bukan dari pembesar Quraisy, singkirkanlah supaya kami ini bisa duduk bersamamu mendengarkan dakwahmu. Jadi orang Quraisy ini merasa tidak pantas duduk satu majelis dengan orang-orang
lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang bukan para pejabat. Dalam Ibnu Katsir digambarkan ya meminta kepada Nabi untuk menyingkirkan ini para pembesar orang-orang yang miskin menurut para orang-orang Quraisy. Lalu turun ayat ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya. Hadirin dirahmati Allah, disinilah ya kalau kata Ibnu Katsir, ini gambaran bahwa ketika kita mencari teman, ya, jangan sampai seperti orang Quraisy. Dia mencari teman, mencari majelis, dia pinginnya dengan orang-orang pejabat lagi, orang-orang yang menurut mereka tokoh lagi, nggak mau bergaul, nggak mau berteman dengan orang-orang miskin. Ya, baru turunnya surat Al-Kahfi ayat 28. Hadirin rahmati Allah, disinilah kata para ulama, salah satu hikmah dari ayat ini kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena orang baik itu juga akan berpengaruh setidaknya terhadap kehidupan kita, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya digambarkan di awal, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Bahkan bersabarlah ketika kita bersama bergaul berinteraksi dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang soleh pun harus sabar, ya. Karena kalau bergaul dengan orang soleh itu, insya Allah orang yang soleh akan selalu memberikan, ya, mencipratkan, mempengaruhi, paling tidak mengajak, mendakwai kita, menasihati kita kepada sesuatu yang baik. Ya, kalau dengan orang-orang soleh paling ceritanya juga pasti cerita-cerita yang baik. Nggak mungkin bercandaan-bercandaan yang buruk, perkataan-perkataan yang buruk. Kalau waktu sholat pasti saling mengingatkan, kita udah sholat apa belum? Ya, ibadah-ibadah sunnah pun bisa jadi saling mengingatkan. Tetapi kata ulama, kalau bergaul dengan orang-orang buruk paling tidak ada potensi ketularan walaupun sedikit, ya. Makanya digambarkan bergaul dengan pandai besi paling tidak kena ketularan sedikit, ya. Kalau bergaul dengan pandai besi paling nggak kena asapnya dikit itu pasti kena, nggak mungkin lepas, ya. Paling tidak, ya, ketika bergaul dengan orang buruk ada potensi terpengaruh walaupun sedikit. Yang menarik sekali dalam ayat tadi juga Al-Kahfi ayat 28 ada gambar. Lalu cirinya yang seperti apa nih orang soleh? Ya, orang soleh digambarkan ada 3 ciri dalam surat Al-Kahfi tadi. Yang pertama, yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Pertama, orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, baik pagi, baik siang, dia selalu berdoa kepada Allah. Yad'una rabbahum. Orang yang selalu banyak berdoa. Berdoa, sholat itu juga adalah isinya doa. Berarti kalau sholat bukan hanya yang wajib saja. Kalau orang soleh, sunnah sholatnya, ya, ibadah sholat sunnahnya, insya Allah senantiasa dijaga. Ya, pada sholat wajib rawatibnya, pada zuhur, sebelum asar itu dijaga, ditambah dengan sholat sunnah lain. Ini ciri orang soleh. Yang kedua, ya, adalah orang yang senantiasa bil ghadati wal 'ashyi, senantiasa dia berzikir baik di waktu pagi, di waktu petang. Ya, di ayat tadi senantiasa berzikir bil ghadati wal 'ashyi, senantiasa berzikir. Zikir salah satunya mengucapkan kalimat thayyibah. Zikir salah satunya adalah membaca Quran. Baca Quran itu zikir. Ya, kalimat-kalimat thayyibah, doa-doa harian itu sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua kesempatan senantiasa berdoa, berzikir. Mau masuk masjid, ya, udah ditulisin. Ya, ada doanya, jangan lupa dibaca. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, kita memohon kepada Allah agar pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah. Ketika kita dapat
masuk masjid mendapatkan rahmat dari Allah. Begitu juga keluar, ya masuk kamar kecil, ya, kita baca doa. Keluar rumah baca doa. Suami kita mau pergi juga bacain doa. Ya jangan setiap mau pergi minta uang terus kalau seorang istri, tapi jangan lupa doanya untuk suami. Ya, jangan lupa juga suami senantiasa mendoakan istrinya karena tentu sudah banyak berbuat baik untuk suami kita semuanya. Hadirin dirahmati Allah. Yang ketiga, ciri orang soleh berdasarkan surah apa tadi? Al-Kahfi ayat 28, yuriduna wajhah. Yang dilakukan ibadah semuanya, ya, baik sholat, yaduna ilallah, berdoanya, berzikirnya, hanya mengharapkan ridha Allah. Keikhlasan yang tumbuh dalam semua ibadahnya hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan kajian pada pagi hari ini tadi disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Nabi menggambarkan bahwa kita dianjurkan untuk memilih teman, memilih sahabat dalam keseharian, berinteraksi, bersahabat, berteman dengan orang yang soleh. Nabi sudah gambarkan kahamilil miski wa nafikhil kiri. Kalau kita bergaul digambarkan orang baik seperti seorang penjual minyak wangi, orang yang buruk digambarkan seperti seorang pandai besi. Pasti teman yang kita temani, sahabat yang senantiasa bergaul dengan kita akan membawa potensi. Teman yang baik membawa potensi baik, teman yang buruk akan membawa potensi yang buruk. Oleh karena itu dianjurkan kita mencari orang-orang yang soleh sebagai sahabat keseharian kita, sahabat kita di kantor, sahabat kita bersosialisasi di harian kita di rumah, ya di masjid, ya ataupun di tempat manapun. Mencarilah teman yang baik, ya teman orang yang soleh. Digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, ya, bahwa teman yang baik itu orang yang soleh itu yang senantiasa yad'una rabbahum, senantiasa berdoa kepada Allah bil ghadati wal asyi, berdoa berzikir baik di pagi ataupun petang. Dan orang yang soleh itu yuriduna wajhah, senantiasa hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita diberikan usia yang panjang sehingga kita bisa masuk ke bulan Zulhijjah, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah, khususnya menghadapi bulan Zulhijjah. Salah satu ibadah yang utama yang barangkali mudah-mudahan kita bisa melaksanakan adalah ibadah kurban. Hadirin dirahmati Allah, dan marilah kita akhiri pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.